Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, Allah yang berbahagia, syukur kepada Allah Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang mudah-mudahan setiap tarikan nafas kita mulai detik ini ke depan kita azamkan untuk senantiasa istiqomah, tidak pernah lepas dari amal soleh. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang rojah atau pengharapan. Tentu saja pengharapan atau mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah kita bahas bahwa rojak adalah merupakan salah satu dari 3 usul atau pokok ibadah di samping mahabbah dan khauf. Ini adalah merupakan pembahasan yang ketiga dari materi rojak. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran rojak atau pengharapan dalam kehidupan. Saudaraku yang berbahagia, pengharapan atau roja itu merupakan suatu kekuatan yang mendorong dan membuka hati manusia untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk beramal. Harapan saudaraku membangkitkan semangat perjuangan menunaikan kewajiban. Harapan jugalah yang menimbulkan kegiatan, dan harapan jugalah yang menjauhkan malas dan segan, serta menimbulkan sungguhan, kepentunan, dan semangat yang membara. Saudaraku hamba yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan pengharapan misalnya, saudaraku, petani mau bekerja keras, mencucurkan keringat, dan berjemur di tengah panas teriknya matahari, karena ada harapan akan menuai atau memanen hasilnya. Seorang siswa, saudaraku, atau mahasiswa, atau orang yang sedang belajar, baik di pesantren maupun tempat yang lain, bersungguh-sungguh dalam belajar mereka. Mereka menghafal, hanya berlatih, karena didorong harapan untuk maju. Demikian juga saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang sedang sakit, mereka menelan obat yang barangkali rasanya pahit, tapi karena memiliki sebuah harapan akan kesembuhan, maka sepahit apapun obat yang harus dia telan, maka dimakannya juga. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, karena mengharap akan memperoleh keridhaan Allah dan surga atau jannah, orang beriman mau melawan hawa nafsunya dan mematuhi perintah Allah Ta'ala. Demikianlah besarnya pengaruh harapan dalam kehidupan dan hidup ini. Saudaraku yang kebalikan dari pengharapan adalah putus asa atau hilang harapan. Padamnya pelita harapan dalam hati sesungguhnya menjadi penghalang besar bagi tumbuhnya semangat untuk beraktivitas. Akibatnya saudaraku, tenaga akan habis dan kekuatan hilang sama sekali. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kebinasaan itu disebabkan oleh 2 hal. Menurut itu Ibnu Mas'ud, yang pertama adalah putus asa, dan yang kedua adalah bangga. Putus asa saudaraku artinya adalah tidak memiliki harapan sama sekali
dan bangga atau terlalu percaya diri, artinya merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang telah ada, sehingga semuanya dianggap beres-beres ada dan sudah selesai. Berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang kita dengarkan tadi, seorang ulama memberikan keterangan lebih jauh mengomentari kata-kata Ibnu Mas'ud ini. Putus asa katanya dan bangga, keduanya dijadikan sebab kebinasaan, lantaran mengingat kebahagiaan itu hanya dapat dicapai dengan bekerja keras dan mencarinya dengan kesungguhan dan dengan persiapan yang matang. Orang yang putus asa, demikian ulama tadi berkata, tidak mau berusaha dan tidak mau mencari, karena apa yang dicarinya itu dalam pandangannya mustahil akan tercapai. Sementara di sisi lain, orang yang terlalu pede, orang yang terlalu bangga, meyakini bahwa ia telah bekerja cukup dan segala tujuannya telah tercapai. Apalagi yang perlu dicari? Setelah itu dia tidak mau lagi berusaha dan tidak ingin mencari apa-apa. Yang sudah ada tidak perlu dicari. Saudara hamba Allah yang berbahagia, dan yang mustahil juga tidak dicari oleh orang, karena dia menganggap sesuatu itu mustahil. Kebahagiaan bagi orang-orang yang selalu pede, selalu bangga diri, dia merasa sudah cukup. Tetapi kebahagiaan itu mustahil akan tercapai dalam pandangan orang yang putus asa, saudara yang berbahagia. Karena itu, keduanya baik perasaan putus asa dan terlalu percaya diri menjadi pangkal dari kebinasaan. Saudara hamba Allah yang berbahagia, dalam realitas seharian kita dapat kita saksikan cukup banyak contoh-contoh dari perilaku putus asa dan terlalu percaya diri ini. Seorang pelajar misalnya, karena telah putus harapan untuk maju karena berbagai hal, mungkin dianggap sekolah itu tidak ada manfaatnya, atau dia melihat bahwa tatkala sekolah anak-anak lain atau orang-orang lain menempuh pendidikan sudah capek-capeknya hanya tidak setelah selesai yang nganggur tidak dapat pekerjaan, maka dia putus harapannya. Maka konsekuensinya bahwa tentu ia akan meninggalkan buku dan poin, benci kepada sekolah dan benci kepada pelajaran. Dia tidak akan pernah menyediakan waktu dan tempat untuk mengulang, berlatih, dan menghafal pelajaran. Demikian juga bisa kita saksikan orang sakit yang telah putus asa. Dia merasa sudah sedemikian lama sakitnya, sudah berobat kemana-mana, harapannya tipis untuk sembuh. Tentu dia tidak akan menyukai obat dan dokter atau tabib ataupun penyembuh yang lain. Maka kemauannya sudah pupus untuk berusaha mencari penyembuhan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, selanjutnya, apabila perasaan putus asa itu telah menghinggapi seseorang, niscaya dunia ini rasanya gelap gulita dalam pandangannya. Segala pintu terlihat tertutup sudah, dan dunia yang luas ini terasa sangat sempit. Sebab itu, saudaraku yang berbahagia, kita mestinya harus menghindarkan diri sebanyak mungkin dan sekuat kita dari penyakit putus asa ini. Karena saudaraku hamba Allah yang berbahagia, antara putus asa dan kekafiran
hubungannya sangat erat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari karunia Allah Ta'ala hanyalah orang-orang atau kaum yang kafir atau ingkar. Surat Yusuf ayat 8. Kemudian saudaraku sekalian, Allah Ta'ala pun berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, dan yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, rahmat Tuhannya hanyalah orang-orang yang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, iman yang ada pada diri kita, yang dari kajian kita yang telah lalu, adalah merupakan benih atau bibit unggul bagi pencapaian harapan kita. Di samping hati sebagai tanah tempat kita menanam bibit yang unggul ini akan menumbuhkan harapan. Karena orang yang beriman mempercayai akan rahmat dan pertolongan Allah akan datang setiap saat dan dalam setiap perjuangan atau usaha. Ya, orang-orang yang beriman percaya bahwa zaman bergilir dan masa pun berubah. Ya, yakin akan firman Allah Ta'ala, al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Kesengsaraan dan kebahagiaan, kejatuhan dan kejayaan dipergilirkan di antara manusia. Sesudah kecemasan pasti akan datang keamanan. Sesudah ada kelemahan akan muncul kekuatan, dan setelah kesulitan pasti akan datang kelapangan atau kemudahan, dan sehabis gelap maka akan timbul terang. Orang yang beriman, saudaraku yang berbahagia, termasuk kita semua, percaya akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Innahum lahumul mansyurun wa inna jundana lahumul khalidun. Surat As-Saffat ayat 172 dan 173. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman akan mendapat pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami dari Allah Ta'ala, kita semua pasti akan memperoleh kemenangan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfini. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 80. Dia Allah Ta'ala yang menciptakan aku. Demikian kita orang-orang yang beriman berkata. Kemudian dia Allah pula lah yang memimpin aku. Dia Allah pula yang memberi makan dan memberi minuman kepadaku. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan. Dan kita, saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, pasti masih ingat, fa inna ma'al usri yusra. Tidak hanya sekali saja Allah berkata seperti itu, tapi diulanginya di ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ditekankan kembali oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya menyertai kesulitan pasti akan datang kelapangan atau kemudahan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sebuah dalil, sebuah aksioma, sesuatu ketentuan yang tidak pernah akan berubah. Janji dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki harapan bahwa memang kehidupan manusia selalu dihadapkan pada masalah dan ujian. Tapi dikatakan, dijanjikan oleh Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya
beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Dan saudaraku hamba Allah yang berbahagia, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembimbing kita, wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu majnun. Saudaraku yang berbahagia, justru dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang akan dijadikan baik, barang siapa seseorang yang akan menjadi baik kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat kelak, maka kepadanya akan diberikan berbagai ujian-ujian, akan diberikan kepadanya berbagai permasalahan. Sehingga saudaraku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah harapan-harapan kita, bahwa tatkala kita sedang menerima musibah, tatkala kita sedang menghadapi problem, itu artinya bahwa kita sedang ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Dan harapan yang lain, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, justru dikatakan oleh Allah Ta'ala sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah akan memberikan seseorang sesuatu di luar batas kemampuannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pengharapan itu, raja itu sangat-sangat perlu dalam segenap lapangan kehidupan. Dengan pengharapan tercapailah kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau kiranya tidak ada pengharapan untuk memperoleh pendapat baru, memperoleh penemuan baru di lapangan ilmu dan teknologi, tentu para ilmuwan, para sarjana akan menghentikan penyelidikan, penelitian, dan mereka merasa cukup terhadap penemuan dan pendapat-pendapat yang sudah lama dan tua. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pengharapan itu sangat penting untuk tercapainya sebuah cita-cita dan selesainya tugas serta kewajiban kita. Kalau seandainya para mujadid, para kaum pembaharu, para pemimpin umat tidak mempunyai harapan, tidak akan mereka masuk ke dalam gelanggang perjuangan dengan sendirian. Bahkan karena harapan seseorang yang tidak memperoleh dukungan dari orang lain, dia mau berusaha keras untuk membuktikan dan untuk merealisir apa yang menjadi tujuan. Bahkan saudaraku hamba Allah yang berbahagia, betapa banyak para pemimpin umat, para pembaharu yang tanpa senjata di tangan dan tanpa teman, tanpa modal barangkali, karena hanya setitik harapan yang sulit terasa mudah, yang jauh akan terasa dekat, dan perputaran zaman dipandang sebagai penolong yang sangat dekat. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sebagai contohnya ada, dan kita sudah paham betul bagaimana perjuangan pemimpin kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun beliau di Mekah. Beliau memanggil, mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam, hanya disambut oleh beberapa orang, dan sebagian besar malah justru dia diejek, diolok-olok. Dan hanya itu saja, dia sering dilempari batu, kemudian ditantang. Bukan hanya sekedar itu saja, para pengikutnya disiksa. Barangkali kita yakin betul terhadap Bilal yang karena keyakinannya dia harus disiksa di tengah terik matahari. Di atasnya dia ditindih dengan batu yang sebegitu besarnya, tapi karena dia memiliki sebuah harapan, maka dia tetap tegar. Dan juga Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, bagaimana dia memegang teguh akidah Islam yang baru dia anut, walaupun
dia disobek oleh sebilah pedang dari kemaluannya, tapi dia tetap tegar karena dia punya pengharap. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, hanya pelita harapan yang ada di dalam hati Rasulullah SAW dan para sahabat sabiqunal awwalun. Beliau tetap menyala sehingga pelita tersebut tidak mau padam. Setelah rintangan dari kaum musyrik Mekah, saudaraku, sampai melewati batas, beliau menyuruh supaya sebagian sahabatnya pindah ke Habsah. Dengan kepercayaan dan keyakinan yang penuh beliau bersabda, wahai para sahabatku, bertebaranlah kalian di muka bumi, nanti Allah akan mengumpulkan kamu juga. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kepada para sahabatnya Rasulullah SAW, di mana mereka sudah merasa tidak tahan lagi memperoleh siksaan karena memegang keyakinannya, yang merasa juga tergesa-gesa karena tidak tahan terhadap terpaan cobaan zaman, beliau mengajarkan sebuah kesabaran dan memberikan pengharapan untuk memperoleh kemenangan di masa depan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ada yang disikat dengan sikat besi, daging dan uratnya sampai ke tulangnya, ada pula yang digergaji kepalanya sampai terbelah dua. Tapi semua itu tidak menyebabkan dia berputar dari agamanya, tidak menyebabkan dia berpaling dari keyakinan akidahnya yang sudah kuat. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, demikian Rasulullah berkata, saudaraku, nanti Allah akan memenangkan agama ini sehingga orang yang berkendaraan dari San'a sampai ke Hadramaut merasa aman. Tiada yang ditakutinya melainkan kepada Allah semata, dan hanya cemas terhadap serigala yang akan memangsa binatang ternak. Tetapi kamu, demikian kata Rasulullah kepada sahabatnya, sekarang ini terlalu tergesa-gesa. Insya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, memang yang namanya perjuangan itu memakan waktu yang tidak sedikit. Justru disitulah Allah Ta'ala menguji. Yang perlu ada pada diri kita adalah secercah cahaya pengharapan dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Amat sangat saudaraku yang berbahagia bagi orang-orang yang tidak beriman tatkala Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia lari waktu hijrah ke Madinah. Dia harus bersembunyi di sebuah gua. Di atasnya, di depan pintu gua, Masya Allah, para pemuda yang sudah menghunus pedangnya, puluhan pemuda akan membunuhnya. Namun beliau hanya berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita dan akan menolong kita. Inilah sebuah keyakinan yang luar biasa pada diri Rasulullah atas sebuah harapan, atas kesuksesan. Pengharapan atau roja, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang senantiasa menyala hanyalah karena iman, karena percaya akan pertolongan Allah Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizul rahim. Wa'dallahi la yuhlifullah wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah akan menolong siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Itulah janji Allah Ta'ala, dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya, tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi sayangnya saudaraku yang berbahagia, kebanyakan manusia tidak mengerti. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, untuk menutup kajian kita dalam kesempatan saat ini, marilah kita dengarkan pesan dari seorang salafus salih yang bernama Yahya bin Mu'adz. Pesan ini ditujukan kepada kita-kita yang terlalu pede, seolah-olah kita sudah merasa dekat dengan Allah Ta'ala, sudah merasa banyak amal soleh kita, padahal sebenarnya kita belum melakukan apa-apa. Bahkan justru barangkali kehidupan kita dalam keseharian, Masya Allah, saudaraku, diliputi oleh kemaksiatan. Seharian kita bergelimang dosa, tapi kita masih memiliki angan-angan, bukan harapan, saudaraku yang berbahagia.
Maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz, beliau berkata bahwa termasuk dusta atau bohong terbesar terhadap diri sendiri adalah bergelimang dalam dosa dengan mengharap ampunan Allah Ta'ala tanpa menyesali dosa-dosa itu. Justru Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, malah mereka itu bangga dengan menyebut-nyebut kemaksiatan yang pernah mereka lakukan. Yang menyangka dirinya telah dekat kepada Allah tanpa berbuat taat kepadanya. Mungkin dia merasa dekat karena dia beralasan telah mimpi dibimbing oleh malaikat, atau karena dia telah bertapa berata menyepi seolah-olah dekat, atau barangkali dia sudah menjalankan laku, mukti, ngebleng dan sebagainya, sehingga dia seolah-olah merasa dekat. Tetapi itu semua bukan tuntunan dari Allah Ta'ala. Dia mengharap tanaman surga dengan benih api neraka, saudara-saudara. Dia mencari tempat yang dijanjikan bagi orang-orang taat dengan jalan kemaksiatan, menunggu pahala tanpa beramal, dan mengangankan memperoleh keutamaan Allah dengan berbuat melampaui. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, selanjutnya beliau Yahya bin Mu'adz membacakan sebuah syair yang sangat pendek tapi sangat dalam. Kau mengharap keselamatan, sedangkan dirimu tiada menelusuri jalannya, jalan Allah Ta'ala. Sesungguhnya perahu tidak mungkin berjalan di atas darat. Demikianlah pesan dari Yahya bin Mu'adz yang mudah-mudahan bisa membuka qalbu kita, hati kita, bahwa harapan mesti hanya ada sarana prasarana. Jadi di samping tekad, harapan adalah juga proses perjuangan yang panjang. Mudah-mudahan saudara Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kajian kita kali ini akan memberikan sebuah motivasi. Janganlah berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup majelis ini membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.